Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, ST Mobil TV. Hari ini saya sudah ada Avanza 2009, 2010 sama aja. VVTi juga 2007 juga sama aja, 2008 juga sama aja. Yang penting 1300 cc. Tapi yang 1500 juga hampir sama aja, konstruksi mesinnya nggak akan beda. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena hari ini saya akan ngasih video tentang komponen apa aja yang ada di mesin, tentang elektroniknya, sensor-sensornya. Jadi kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi bagi Anda semuanya, bagi teman-teman, bagi sahabat semua yang punya Avanza, ataupun teman-teman semua yang mau mengetahui tentang mesin Avanza, ini saya kasih tahu beberapa sensor yang ada di mesin Avanza, termasuk dengan fungsinya. Nah, sekarang kita ikuti. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel saya biar channelnya tambah maju dan berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran selalu. Dan sekarang kita mau lanjut ke berikut ini. Nah, ini sudah saya buka posisinya. Saya akan menjelaskan beberapa sensor yang ada di mesin Avanza 1300 cc ini. Antara 1300 cc dengan yang 1500 itu hampir sama, bedanya cuma long stroke-nya aja. Jadi stroke-nya aja, panjang langkah pistonnya aja. Jadi sini, pertama saya akan mengenalkan tentang sensor yang sangat penting yang ada di mobil Avanza ini, yaitu sensor crankshaft. Adanya di crankshaft bawah sini. Nah, di bawah sana, di puli ya, di puli di bawah sini, di puli ini samping di bawah sini. Nah, itu fungsinya untuk menyensor posisi crankshaft. Jadi crankshaftnya posisinya nanti disesuaikan sama yang namanya sensor camshaft. Jadi ada sensor crankshaft yang di bawah, di crankshaft di bawah. Terus ada sensor camshaft yang ada di atas sini. Nih sensor camshaft yang ada di belakang sini. Nanti ada fotonya. Ini di sini ya. Posisinya di sini, di atas sini. Nah, itu sensor camshaft. Oke. Jadi sudah tadi ada sensor crankshaft, kemudian sensor camshaft itu untuk mendeteksi putaran poros engkolnya atau putaran crankshaftnya, kemudian mendeteksi posisi pistonnya, ada camshaft di sana. Jadi kalau tidak sinkron antara camshaft dan crankshaft, maka akan timbul nyala di engine lamp juga dan tenaga juga bisa berkurang. Terus kalau terjadi permasalahan di crankshaft atau yang sensor yang utama ini, crankshaft ini, kalau dia putus, ada kabel putus ataupun lepas, dia pasti akan mati mesinnya karena tidak ada pengapiannya, akan kosong. Jadi tidak ada pengapian, sistem pengapiannya akan di off kan untuk sensor crankshaft bawah itu. Nah, setelah mengenal dua sensor itu yang menyensor posisi piston atau seher naik turunnya segala macamnya, sekarang akan menyerangkan beberapa sensor kecil-kecil yang lain, tapi ini penting, tak kalah pentingnya. Ini map sensor. Jadi map sensor itu manifold pressure sensor, mendeteksi tekanan di intake manifold. Jadi kalau ini kan kabel gas, digas seperti ini, itu akan ada perubahan di intake manifold sini. Di intake ini akan ada perubahan tekanan ya. Nah, perubahan tekanan itu akan disensor sama map sensor ini. Kemudian ini akan laporan ke ECU-nya untuk berapa tekanannya, dan ECU-nya akan memperkirakan kalau tekannya sekian itu membutuhkan bahan bakar sekian gitu. Jadi untuk menentukan berapa semprotan bahan bakar yang diperlukan untuk mesin kondisi itu. Nah, ini fungsinya vital ini, karena ini menentukan bahan bakar berapa yang harus disemprotkan. Ini pressure sensor. Terus berikutnya ini yang nempel di air cleaner. Housing air cleaner ini merupakan AIT atau air intake temperature sensor. Ini menyensor udara yang masuk ke dalam mesin. Jadi udara yang masuk ke mesin ini akan disensor temperaturnya oleh ini. Temperaturnya posisi dingin atau panas, karena itu nanti akan konsekuensinya ke bahan bakar. Kalau posisi udara sudah panas yang masuk, maka semprotan bahan bakarnya akan lebih disedikitkan, karena dengan suhu yang panas itu bahan bakar sedikit pun sudah terbakar, nggak perlu banyak-banyak. Tapi kalau posisi dingin di pergunungan, mendeteksi udara yang masuk dingin untuk mempermudah pembakaran, maka bahan bakarnya akan sedikit diboroskan. Nah, ini untuk mendeteksi udara suhunya berapa yang masuk ke mesin. Terus berikutnya ini di knalpot yang sering bermasalah juga. Ini adalah oksigen sensor. Avanza itu cuma satu aja yang oksigen sensor, cuma satu ini ya untuk yang tahun segini, yang VVTi ini di knalpot ini. Ini fungsinya untuk mendeteksi kandungan oksigen di knalpot. Kalau kandungan oksigennya yang di knalpot itu banyak,
berarti bahan bakarnya terlalu irit, mesinnya jadi agak sedikit panas, dan itu nggak bagus untuk pembakaran. Maka dia akan laporan ke ECU-nya. Terus kemudian kalau ternyata kandungan oksigen itu di dalam sini itu terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang sudah tersimpan di ECU, maksud mereka itu lebih sedikit, maka posisinya terdeteksi bahwasanya bahan bakar terlalu boros, makanya akan diiritkan sedikit. Nah itu seperti itu, fungsinya hampir mirip kalau di karbu itu setelan angin-angin gitu loh, yang nyetel angin-angin, tapi kan itu otomatis ya. Itu seperti itu. Terus berikutnya setelah ini saya akan menjelaskan ini koil, ini koil, ini koil, ini koil. Koilnya ini 1, 2, 3, 4 itu sama aja, boleh pindah-pindah segala macam. Terus di bawah koil ada busi. Jadi ini tipenya DLI, distributor least ignition, atau mesin ini tidak menggunakan distributor lagi karena sudah satu koil per busi. Jadi distributor least ignition, DLI. Biasanya ada tulisan di Grand Max itu belakang boxnya itu ada tulisan DLI, distributor least ignition, gitu kalau tahu singkatannya. Nah seperti itu. Terus kemudian yang ini merupakan sensor OCV atau oil control valve. Jadi yang mengatur alur arah oli yang akan mengatur VVTi-nya. Jadi karena VVTi kontrolnya VVTi itu kerjanya kan berdasarkan tekanan oli. Jadi ini yang ngatur tekanannya, mau maju atau mundur itu yang mengatur ini berdasarkan perintah dari ECU-nya ini. Terus berikutnya ada yang namanya ini VSV, dan udara ya, udara dari tangki di uapnya ditampung di karkwal kanister di bawah sini, di bawah yoke setir ini ada tampungan karkwal kanister namanya. Dia menampung uap udara yang kemudian kalau pas dihidupkan mesinnya, maka uap udaranya akan disalurkan ke dalam mesin untuk dibakar, tidak dibuang keluar. Maka tidak ada bau-bau bensin dan tidak ada bensin yang terbakar keluar. Jadi semuanya dimasukkan ke mesin biar terbakar di mesin. Ini fungsinya seperti itu. Terus kemudian di dalam sini, di bawah intake manifold ini ada namanya knocking sensor di bawah sini ya. Di bawah sini itu ada knocking sensor. Dia fungsinya untuk mendeteksi ngelitik atau knocking di bagian mesin. Jadi kalau pengapian ini terlalu maju, terus bahan bakarnya itu kurang bagus, maka akan terjadi knocking atau pengapiannya itu pembakarannya terlalu maju, jadi knock, jadi ngelitik. Dia akan otomatis dimundurkan sistem pengapiannya. Jadi waktu pengapiannya akan dimundurkan otomatis. Nah itu ini. Tapi kalau umpamanya dia terlalu kotor ruang bakarnya tetap ngelitik juga, kan karena mundurnya kurang banyak. Jadi posisinya tetap ngelitik juga. Jadi harus dibersihkan ruang bakarnya biar kompresinya nggak terlalu tinggi, biar nggak ngelitik. Nah seperti itu. Terus berikutnya di sini ada lagi di sini sensor. Ini throttle position sensor. Throttle position sensor ini untuk mendeteksi berapa derajat pembukaan dari gas. Nah nanti ECU-nya akan mendeteksi berapa bukaan derajatnya dari pedal gas ini. Kemudian dari map sensor ini akan menentukan berapa jumlah bensin yang perlu disemprotkan di injektornya ini. Injektornya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Grand Livina yang 2013 ke atas itu injektornya per silinder ada 2. Jadi dia injektornya ada 8 kalau Grand Livina. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu tentang itu ya. Nah, itu sensor-sensor yang ada di sini. Terus sensor untuk mendeteksi suhu temperatur mesin itu ada di belakang sini. Di bawah sensor camshaft atau noken as. Di bawah sensor noken as ini ada sensor lagi satu, itu untuk mendeteksi suhu udara temperatur mesin atau suhu dari air radiator. Ada di bawah sini dekat sama termostat. Nah, itu sensornya di situ. Dan lagi ini namanya ISC, idle speed control. Ya, ini idle speed control. Ini fungsinya untuk mengontrol putaran idle ketika posisi gas itu dilepas. Jadi ketika langsam dia yang ngatur, ketika AC hidup dia yang ngatur. Posisi pedal gas nggak diinjak ya. Nah, dia yang ngatur. Terus kemudian saat nggak digas tapi setir dibelokkan, karena ini masih pakai power steering biasa ya, pakai minyak fluida, maka dia otomatis akan membesar juga sedikit. Terus kemudian ketika lampu beban dihidupkan, maka juga ini akan menggeser lagi posisinya, akan menaikkan RPM mesin. Nah seperti itu, ini fungsinya seperti itu. Jadi ketika langsam, kalau seumpamanya bermasalah, nggak mau langsam, terlalu tinggi, idle segala macam, bisa jadi ini yang rusak, ISC-nya, idle speed control-nya yang rusak. Terus berikutnya di sini ada lagi di power steering ini. Di belakangnya ini ada
sensor power steering. Jadi untuk mendeteksi pergerakan dari setir. Kalau setirnya dibelokkan, maka pompanya akan bekerja, maka otomatis RPM-nya akan dinaikkan oleh ISC-nya ini untuk meringankan setirnya. Karena posisinya kalau RPM-nya kurang tinggi, kan pompanya juga tekanannya kurang besar. Nah, seperti itu. Komponen lagi yang ada di sini adalah minyak rem. Ini minyak rem. Terus kemudian ada fuse-nya. Fuse-nya ada di dua tempat. Di sini dan di dalam juga ada fuse-nya. Kemudian ini ada motor wiper ya untuk menggerakkan ini di motornya, wipernya. Ini motor washer, semprotan kaca motornya. Ada ini front yang bawah, depan, yang atas, belakang. Ini tulisannya front sama rear. Ini belakang, ini bagian depan. Jadi kalau ini bermasalah semprotannya, bagian depan di bawah, bagian belakang ada di atas. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga ini kalau jalan harus nyala beberapa detik, beberapa menit ya. Kalau sudah panas itu kipasnya. Ini juga harus selalu dijaga. Jangan sampai kehabisan brostelnya ini, kipasnya mati, temperaturnya naik dan akhirnya bongkar separuh mesinnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo yang ditanyakan di komen di bawah, kemudian bisa like apabila Anda menyukai video ini, dan tak kenal maka tak sayang. Seperti itulah kurang lebih mesin yang ada di Xenia ataupun Avanza ataupun Xenia, Avanza ataupun Rush ataupun Terios itu hampir sama, teman, ada beberapa hal yang beda sedikit. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk ECU-nya atau komputer dari Avanza ini ada di sini. Yang belum tahu adanya di sini, di bawah sini. Nah, ini kalau dibuka di sini ECU-nya, ini tempatnya kotak ini ECU-nya di sini. Kalau dibuka ya, ini saya nggak buka, ada di sini, di bawah sini. Nah, itu ECU-nya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.